teman-teman, perkenalkan, nama saya Stephanie Florencia dengan NIM 2021022. Di sini saya sedang berada di Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Akuntansi di Universitas Katolik Musikalitas. Saat ini di semester 6 saya sedang mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Haja Mutiara Maimunah, sarjana Ekonomi, MSI, AK, BPK, CA, CPA, ASEAN CPA. Saat ini saya akan menjelaskan atau saya akan menunjukkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan terhadap Cashless Society. Jadi hari ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan terhadap Cashless Society. Di bab pertama itu latar belakang, kemajuan teknologi yang menjadi suatu elemen penting dalam mendukung munculnya inovasi dalam setiap aktivitas masyarakat. Inovasi dalam aktivitas masyarakat ini dapat kita lihat dari adanya perubahan pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai menjadi uang elektronik. Dapat kita lihat seperti adanya kartu kredit, kartu debit, dan juga adanya flash. Munculnya uang elektronik ini juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 BPI tahun 2009 mengenai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk penciptaan less cash society di Republik Indonesia. Keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan uang elektronik ini membawa pengaruh besar terhadap aktivitas sehari-hari yang dapat menimbulkan gerakan cashless society. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan pembayaran elektronik atau cashless society ini adalah pengaruh kemudahan, manfaat, dan juga keamanan. Sehingga dapat kita simpulkan dalam penelitian ini adalah persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan adalah pandangan subjektif pengguna atas kemudahan, manfaat, dan ancaman yang diperoleh dengan menggunakan layanan uang elektronik. Sehingga dari latar belakang kita dapat simpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan akan berpengaruh pada cashless society. Sehingga tujuan dalam riset ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan berpengaruh terhadap cashless society. Lalu akan menimbulkan manfaat bagi penulis, yaitu dapat memperluas wawasan yang berhubungan dengan transaksi keuangan digital dan juga dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Oke, kita lanjut di bab 2 yaitu landasan teori. Di sini peneliti menggunakan teori teknologi acceptance model atau bisa juga disingkat TAM. Teori ini merupakan hubungan keyakinan dan perilaku yang menimbulkan suatu sikap atau tindakan terhadap penggunaan teknologi. Teknologi acceptance model ini pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989 yang berasumsi bahwa variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahan pengguna menjadi dasar yang mempengaruhi perilaku pengguna dan tingkat penerimaan teknologi informasi. TAM memiliki pengaruh besar terhadap individu dalam menggunakan suatu sistem teknologi. Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan memiliki pengaruh terhadap minat perilaku dalam penggunaan teknologi yang muncul apabila sistem informasi dirasa bermanfaat dan mudah saat digunakan. Kita lanjut masih di bab 2 mengenai pengembangan hipotesis. Yang pertama itu mengenai pengaruh persepsi kemudahan terhadap cashless society. Persepsi kemudahan akan dapat mempengaruhi seseorang dalam penggunaannya. Sehingga semakin mudah teknologi yang digunakan, maka semakin banyak pengguna yang akan berdampak juga pada cashless society. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama adalah pengaruh persepsi kemudahan berpengaruh terhadap cashless society. Yang kedua itu pengaruh persepsi kemanfaat terhadap cashless society. Ketika pengguna telah mendapatkan manfaat dalam penggunaan teknologi, maka pengguna akan terus menggunakan teknologi sistem informasi. Sedangkan jika menurutnya suatu teknologi kurang memiliki manfaat, maka dia tidak akan menggunakan. Sehingga hipotesis kedua adalah persepsi manfaat berpengaruh terhadap cashless society. Yang ketiga itu ada pengaruh persepsi keamanan terhadap cashless society. Ketika pengguna telah memutuskan untuk menggunakan teknologi, berarti pengguna telah yakin memberikan informasi pribadi untuk disimpan dalam suatu teknologi.
sehingga semakin banyak orang yang yakin terhadap keamanan dalam penggunaan teknologi ini, maka semakin banyak orang yang penggunaannya uang elektronik, sehingga menjadi cashless society. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap cashless society. Baik, kita lanjut di bab 3 mengenai metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi masyarakat Kota Palembang dengan usia produktif 15-64 tahun dan sampel penelitian berjumlah 100 orang dengan jenis data penelitian data primer dengan skala Likert dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau kita sebut juga Google Form. Selanjutnya itu ada model penelitian di mana variabel independen dari persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan yang berpengaruh terhadap variabel dependence, yaitu cashless society. Di mana persepsi kemudahan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Lalu persepsi manfaat yang diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dan persepsi keamanan yaitu kemungkinan kepercayaan subjektif yang dimiliki konsumen bahwa informasi pribadi mereka tidak akan dilihat, disimpan, dimanipulasi selama pemakaian. Lalu cashless society sebagai variabel dependen yaitu kalangan masyarakat yang menggunakan uang non tunai dalam melakukan transaksi. Kita lanjut masih di bab 3 metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan di teknik analisis data, peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, dan uji hipotesis. Oke, kita lanjut di bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil pengumpulan data, di mana kuesioner yang berhasil disebarkan berjumlah 102 orang, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 102 orang. Kita lanjut. Sebelumnya di sini peneliti menggunakan program SPSS untuk meneliti semua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada hasil uji validitas, di mana semua item pertanyaan dinyatakan valid atas dasar R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,193. Yang kedua itu ada hasil uji reliabilitas, di mana semua variabel dinyatakan reliable atas dasar nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya itu ada hasil uji normalitas, yaitu data di sini berdistribusi normal ya karena bernilai 0,05. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas, di mana semua variabel dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas atas dasar nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF lebih kecil dari 10. Selanjutnya itu ada uji heterokedasitas, yaitu semua variabel dinyatakan tidak terjadi heterokedasitas atas dasar nilai signifikan lebih besar 0,5. Selanjutnya itu ada hasil uji T, di mana persepsi kemudahan atau hipotesis pertama itu tidak diterima, sedangkan persepsi manfaat sebagai hipotesis kedua dan persepsi keamanan terhadap sebagai hipotesis ketiga itu diterima. Lalu di hasil uji F, variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen atas dasar nilai signifikan 0,000. Lalu di hasil uji koefisien determinasi, yaitu variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 42,8%, sedangkan 57,2%-nya lagi dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Jadi, pembahasan hasil penelitian ini adalah pertama, hipotesis pertama tidak dapat diterima, yaitu persepsi kemudahan karena tidak berpengaruh signifikan terhadap cashless society. Ketika adanya pergantian teknologi yang memudahkan jalannya pemakaian uang, masyarakat tidak akan menggunakan pemakaian uang kertas atau sistem lama ya. Yang kedua itu hipotesis kedua, di mana persepsi manfaat diterima karena berpengaruh signifikan terhadap cashless society. Pengguna teknologi yang membuat suatu pekerjaan efektif dan efisien akan mempengaruhi seseorang dalam penggunaannya,
sehingga semakin banyak manfaat yang dihasilkan oleh teknologi yang akan digunakan juga, maka semakin banyak pengguna yang akan berdampak juga pada cashless society. Yang ketiga yaitu hipotesis ketiga, yaitu persepsi keamanan yang diterima karena berpengaruh signifikan terhadap cashless society. Karena ketika pengguna telah memutuskan untuk menggunakan teknologi, berarti pengguna telah yakin memberikan informasi pribadinya untuk disimpan dalam suatu teknologi. Sekarang kita telah berada di bab kelima, yaitu bab penutup, sehingga kita akan menyimpulkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan pertama yaitu variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap variabel cashless society. Kedua, variabel persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap cashless society. Yang ketiga, variabel persepsi keamanan berpengaruh terhadap variabel cashless society. Sehingga saran dalam penelitian ini adalah: yang pertama, masyarakat telah mengenal pergantian uang non-tunai cenderung belum melupakan sistem uang lama, sehingga diharapkan adanya peningkatan dalam kemudahan uang non-tunai. Saran yang kedua yaitu persepsi keamanan yang berpengaruh terhadap cashless society, berarti uang elektronik telah diberikan kepercayaan penuh untuk bertanggung jawab terhadap uang masyarakat, sehingga bank atau institusi lainnya harus berupaya penuh untuk memikul tanggung jawab terhadap keamanan uang masyarakat. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya atau dari perkenalan hasil karya ilmiah saya. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman, berikut adalah lampiran dalam penelitian ini berupa kuesioner, yaitu berjudul Kuesioner Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan terhadap Cashless Society. Di petunjuk pengisian kuesioner ini yaitu kriteria respondennya. Yang pertama, responden harus berdomisili di Palembang, lalu berusia produktif yaitu 15-64 tahun, dan pernah menggunakan alat pembayaran non-tunai, baik e-money berbentuk kartu, ataupun berbasis server, kartu debit, atau kredit. Di keterangannya itu terdapat nama responden, jenis kelamin responden, usia responden, pekerjaan responden, penghasilan atau uang saku dalam sebulan, apakah pernah bertransaksi dalam pembayaran non-tunai, alat pembayaran non-tunai yang pernah digunakan, lamanya menggunakan alat pembayaran non-tunai, dan apakah selalu sering mengisi saldo atau men-top up uang elektronik, dan berapa nominal yang dikeluarkan untuk mengisi atau men-top up uang elektronik dalam 1 bulan. Di bagian kedua, yaitu persepsi kemudahan, terdapat pertanyaan: apakah merasa penggunaan alat pembayaran non-tunai mudah untuk dipelajari? Lalu, saya merasa penggunaan alat pembayaran non-tunai memberikan kemudahan dalam mengontrol transaksi atau pekerjaan. Lalu, merasa penggunaan alat pembayaran non-tunai dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Lalu, responden dengan mudah atau terampil atau mahir dalam menggunakan alat pembayaran non-tunai. Di bagian persepsi manfaat, yaitu responden merasa penggunaan pembayaran alat non-tunai mempercepat pekerjaan. Responden merasa penggunaan pembayaran non-tunai dapat meningkatkan transaksi. Responden merasa penggunaan pembayaran non-tunai dapat meningkatkan produktivitas konsumen dalam pembelian. Responden merasa penggunaan pembayaran non-tunai mempercepat waktu dalam melakukan transaksi. Responden merasa dengan adanya penggunaan pembayaran non-tunai dapat mempermudah proses transaksi. Responden merasa penggunaan pembayaran non-tunai berguna dalam melakukan transaksi. Di bagian keamanan, dengan adanya alat pembayaran non-tunai, responden tidak khawatir memberikan informasi pribadi dan dalam keuangan. Responden merasa aman memberikan informasi pribadi dalam alat pembayaran non-tunai. Responden percaya bahwa alat pembayaran non-tunai aman digunakan ketika bertransaksi. Responden percaya uang di dalam alat pembayaran non-tunai memiliki kemungkinan kehilangan yang sangat rendah. Di bagian cashless society, responden lebih berminat menggunakan alat pembayaran non-tunai dibandingkan dengan uang tunai. Responden berminat bertransaksi menggunakan alat pembayaran non-tunai secara rutin. Responden merekomendasikan orang lain untuk bertransaksi menggunakan alat pembayaran non-tunai. Lalu, peneliti mendapatkan jumlah 102 orang responden dalam penelitian ini. Di sini
Semua responden pernah bertransaksi pembayaran non-tunai seperti dengan kriteria yang sudah diberikan dalam awal penelitian. Lalu di persepsi kemudahan mendapatkan jumlah seperti ini. Di persepsi manfaat mendapatkan jumlah seperti ini. Di bagian persepsi keamanan mendapatkan jumlah seperti ini. Lalu yang terakhir di bagian Castle Society, peneliti mendapatkan jawaban seperti ini.